Selamat siang, perkenalkan nama saya Meike, saya dari kelas AK102 PJJ Akuntansi. Saat ini saya akan menjelaskan terkait ujian akhir semester dengan mata kuliah Ekonomi Mikro. Untuk pembahasan soal pertama, pada soal pertama akan membahas mengenai apakah adanya larangan atas obat-obatan tertentu meningkatkan atau menurunkan kejahatan yang berhubungan dengan obat-obatan. Penggunaan obat-obatan terlarang seperti kokain, ekstasi, heroin, dan metamfetamin menjadi salah satu masalah berkepanjangan yang dihadapi masyarakat. Hal ini terkait dengan pemakaian obat-obatan terlarang tersebut yang bisa menimbulkan pengaruh merugikan bagi penggunanya, yaitu ketergantungan pada obat terlarang dapat menghancurkan kehidupan pemakainya dan keluarga mereka. Tak hanya itu, pecandu obat-obatan terlarang seringkali melakukan tindak kejahatan seperti perampokan, penculikan, dan kekerasan lainnya. Demi mendapatkan uang untuk membeli obat-obatan tersebut, sehingga di Amerika Serikat, pemerintahannya menyediakan miliaran dolar setiap tahunnya guna menurunkan arus obat masuk ke negaranya. Untuk pembahasannya, asumsikan pemerintah meningkatkan jumlah agen federal yang ditugaskan untuk memerangi obat-obatan terlarang. Apa yang terjadi pada pasar obat-obatan terlarang? Untuk pembahasannya, larangan obat-obatan dibuat untuk mengurangi pemakaian obat. Dampak langsungnya adalah bagi para penjual obat daripada bagi para pembeli. Ketika pemerintah menghentikan masuknya beberapa obat ke negaranya dan menangkap lebih banyak penyelundup, hal ini meningkatkan harga jual obat dan mengurangi jumlah yang ditawarkan pada harga berapapun. Permintaan obat, jumlah yang diinginkan oleh pembeli pada harga berapapun tidaklah berubah. Larangan ini menggeser kurva penawaran ke kiri dari S1 ke S2, sementara kurva permintaannya tetap sama. Harga keseimbangan obat meningkat dari P1 ke P2 dan jumlah keseimbangannya turun dari Q1 ke Q2. Turunnya jumlah keseimbangan menunjukkan bahwa adanya larangan terhadap obat-obatan memang mengurangi pemakaian obat. Selanjutnya, bagaimana dengan sejumlah kejahatan terkait dengan obat-obatan? Apakah larangan ini dapat meningkatkan kejahatan yang berhubungan dengan obat-obatan? Perhatikan jumlah total yang dibayarkan oleh para pemakai untuk obat-obatan yang mereka beli, kemungkinan permintaan akan elastis atau inelastis. Jawabannya, karena para pecandu jarang ada yang langsung menghentikan kebiasaan yang merusak ini sebagai respon terhadap harga obat yang lebih tinggi, maka mungkin sekali permintaan obat adalah inelastis. Apabila permintaan adalah inelastis, maka peningkatan harga meningkat pendapatan total pada pasar obat, artinya karena adanya larangan atas obat meningkatkan harga obat secara relatif lebih besar daripada pengurangan pemakaian obat. Maka larangan ini meningkatkan jumlah total uang yang dibayarkan oleh para pemakai obat, para pecandu yang siap melakukan tindakan pencurian untuk mendanai kebiasaan mereka, malah akan semakin membutuhkan uang yang jumlahnya lebih besar. Akibatnya, larangan ini dapat meningkatkan kejahatan yang berhubungan dengan obat-obatan. Selanjutnya, kita akan membahas dengan pertanyaan, karena pengaruh penerapan larangan terhadap obat-obatan ternyata buruk, maka analis mencoba membuat kebijakan lain dibanding mencoba menurunkan penawaran obat. Para pembuat kebijakan mencoba mengurangi permintaan dengan membuat kebijakan mengenai pendidikan terkait obat-obatan. Bagaimana dampaknya terhadap permintaan obat? Untuk jawabannya yaitu, karena pengaruh penerapan larangan terhadap obat-obatan ternyata buruk, beberapa analis berpendapat untuk melakukan pendekatan alternatif terhadap masalah obat-obatan daripada mencoba mengurangi penawaran obat. Para pembuat kebijakan mungkin mencoba untuk mengurangi permintaan dengan membuat kebijakan karena pendidikan terkait obat-obatan.
Kurva permintaan tersebut yang ada di sebelah kanan menunjukkan kurva permintaan bergeser ke kiri dari D1 ke D2, akibatnya jumlah keseimbangan turun dari Q1 ke Q2, dan harga keseimbangan turun dari P1 ke P2. Jadi bertolak belakang dengan larangan obat-obatan. Kita masuk ke pembahasan soal nomor 2. Dengan pertanyaan, analisislah informasi dari tabel di atas terkait dengan keputusan perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan. Untuk jawaban dengan soal tersebut, yaitu pada kolom pertama, tabel tersebut tercantum jumlah galon susu yang dihasilkan The Vaca Family Dairy Farm. Untuk kolom pertama. Untuk kolom kedua, menunjukkan pendapatan total, yaitu $6 dikali jumlah galon. Dan untuk kolom ketiga, menunjukkan biaya total perusahaan. Biaya total adalah biaya tetap. Untuk selanjutnya, untuk kolom keempat, menunjukkan keuntungan perusahaan. Jika perusahaan itu memproduksi 1 galon, perusahaan itu mendapat untung $1. Jika 2 galon yang diproduksi, untungnya adalah sebesar $4 dan seterusnya. Untuk memaksimalkan keuntungan, The Vaca Farm memilih jumlah produksi yang menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya pada contoh ini. Keuntungan maksimal tercapai ketika perusahaan memproduksi 4 galon atau 5 galon susu, yaitu keuntungannya sebesar $7. Adapun cara lain untuk melihat keputusan Vaca Farm ini, mereka dapat menemukan jumlah yang memaksimalkan keuntungan dengan membandingkan pendapatan marginal dengan biaya marginal dari setiap unit yang diproduksi. Selanjutnya, untuk pembahasan nomor 3 dengan pertanyaan, berikan penjelasan Anda beserta contoh alasan utama sehingga pasar disebut monopoli. Suatu perusahaan disebut monopoli jika perusahaan itu adalah satu-satunya penjual suatu barang dan jika barang tersebut tidak ada barang substitusinya. Penyebab yang paling mendasar dari munculnya monopoli adalah hambatan untuk masuk. Suatu monopoli terus menjadi permainan tunggal di pasarnya karena perusahaan-perusahaan lain tidak mampu masuk ke pasar itu dan bersaing dengannya. Hambatan untuk masuk ini timbul akibat 3 hal utama. Yang pertama, monopoli atas sumber daya, yaitu suatu sumber daya utama hanya dimiliki oleh satu perusahaan. Yang kedua, peraturan pemerintah. Pemerintah memberikan hak eksklusif kepada suatu perusahaan untuk membuat barang atau jasa tertentu. Yang ketiga, proses produksi. Satu perusahaan dapat memproduksi keluaran dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan yang bisa dilakukan oleh kebanyakan produsen lainnya. Untuk pembahasan terakhir, pembahasan soal nomor 4, berikan penjelasan Anda dengan bantuan matriks mengenai Prisoner's Dilemma. Untuk Prisoner's Dilemma sendiri, atau artinya dilema para tahanan, yaitu suatu permainan khusus di antara dua tahanan yang menggambarkan mengapa kerjasama sulit untuk dilakukan, meskipun menguntungkan kedua pihak. Permainan ini akan memberikan kita pemahaman atas kesulitan-kesulitan yang kita hadapi saat harus memelihara kerjasama. Dengan contoh, dalam permainan antara Jack dan Jill, keuntungan masing-masing orang dari menjual air bergantung kepada jumlah yang mereka jual dan jumlah yang orang lain jual. Setelah negosiasi panjang, dua pemasok air ini setuju untuk tetap memproduksi 30 galon, sehingga harga akan tetap tinggi dan secara bersama mereka akan mendapatkan keuntungan maksimal. Setelah mereka setuju, soal tingkat produksi, bagaimanapun mereka harus memutuskan apakah akan tetap bekerja sama dan mempertahankan perjanjian ini, atau menolaknya dan memproduksinya pada tingkat yang lebih tinggi.
Jack tetap memproduksi 30 galon seperti yang telah disepakati antara Jack dan Jill, atau Jack dapat meningkatkan produksi dan menjual 40 galon. Jika Jill tetap sepakat pada persetujuan dan menjaga produksinya pada 30 galon, lalu Jack mendapat keuntungan $2.000 dengan menjual 40 galon dan $1.800 dengan menjual 30 galon. Dalam kasus ini, Jack lebih baik memilih berproduksi pada level yang lebih tinggi. Jika Jill tidak sepakat dalam perjanjian dan memproduksi 40 galon, maka Jack memperoleh $1.600 dengan menjual 40 galon dan $1.500 dengan menjual 30 galon. Memproduksi 40 galon adalah strategi dominan untuk Jack. Tentu saja alasan Jill adalah sama, dan keduanya memproduksi pada level yang lebih tinggi, yaitu 40 galon. Hasilnya adalah keluaran inferior atau dari sudut pandang Jack dan Jill dengan keuntungan rendah untuk dua produsen. Contoh ini menggambarkan mengapa oligopoli menghadapi masalah-masalah dalam menjaga agar keuntungan monopoli dapat dicapai. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.